Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Arliawan dengan NIM 2200115117. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Pertanyaan pertama yaitu, berdasarkan artikel, jelaskan sejarah munculnya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional berkembang dari kebutuhan negara-negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mengelola nilai tukar mata uang mereka. Hal ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan juga bank-bank antar negara atau Bank Dunia, serta kesepakatan antara negara-negara terkait kebijakan mata uang dan perdagangan. Lanjut untuk pertanyaan kedua, jelaskan apa yang terjadi pada sistem moneter internasional tahun 1960 dan 1970. Antara tahun 1960 dan 1970, sistem moneter internasional mengalami berbagai perubahan signifikan. Beberapa hal yang terjadi termasuk: 1. Krisis kehabisan cadangan emas pada tahun 1960-an. Banyak negara yang mengalami defisit perdagangan yang menyebabkan penurunan cadangan emas mereka. Hal ini menciptakan ketegangan dalam sistem Bretton Woods yang didasarkan pada nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat ditukar dengan emas. 2. Penyusutan cadangan emas AS. Cadangan emas yang semakin menipis di Amerika memunculkan keraguan terhadap kemampuan AS untuk mempertahankan nilai tukar dolar emasnya. Yang ketiga, perubahan sistem Bretton Woods. Pada tahun 1971, Presiden AS Richard Nixon mengumumkan bahwa AS tidak akan lagi menukarkan dolar dengan emas secara langsung. Mengakhiri konversi langsung dolar ke emas, ini dikenal sebagai penutupan jendela emas dan menandai akhir dari sistem Bretton Woods. Yang keempat, floating exchange rates. Setelah penutupan jendela emas, banyak negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar. Baik, untuk soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud Global Financial Safety Net. Global Financial Safety Net atau jaringan pengaman keuangan global merujuk pada kumpulan institusi, perjanjian, dan mekanisme keuangan internasional yang dirancang untuk membantu negara-negara menghadapi krisis keuangan. Ini termasuk Dolar Moneter Internasional atau IMF, Dana Stabilitas Eropa atau ISM, dan lembaga-lembaga regional lainnya yang menyediakan dukungan keuangan dalam bentuk pinjaman atau fasilitas cadangan mata uang asing. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi dampak krisis keuangan global dan meminimalkan penyebaran efek negatif ke negara-negara lain. Untuk soal yang keempat, insight apa yang bisa diambil dari artikel tersebut? Saya ambil dari sistem moneter internasional. Insight yang dapat diambil adalah pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Kerjasama internasional antara negara-negara sangat penting. Institusi seperti IMF memberikan forum di mana negara-negara dapat bekerja sama untuk menanggapi krisis dan mempromosikan stabilitas keuangan global. Yang keempat, yang selanjutnya adalah melalui pemahaman tentang sistem moneter internasional, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam perekonomian global dan membangun kerangka kerja untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.